Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Maharis Agung Triandewo SEMA selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman sekalian. Saya Ciara Janitra Helmiana akan memaparkan materi mengenai analisis pasar bisnis sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama kita mulai dari definisi organizational buying atau pembelian organisasi, yang artinya adalah sebuah proses pembelian yang dilakukan oleh organisasi. Contohnya adalah perusahaan A melakukan pembelian kepada perusahaan B. Nah, biasanya dalam pasar bisnis, pasar-pasarnya adalah organisasi-organisasi yang teknisnya merupakan B2B atau business to business. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara pasar bisnis dengan pasar konsumen. Yang pertama, pasar bisnis memiliki lebih sedikit pembeli daripada pasar konsumen. Yang kedua, hubungan antara customer dengan supplier lebih tertutup karena basisnya adalah pelanggan, maka pentingnya pelanggan dianggap lebih besar. Oleh karena itu, pemasok harus menyesuaikan penawaran mereka kepada organisasi. Yang ketiga, pembeli harus profesional karena mereka mewakili perusahaannya. Artinya harus mengetahui spesifikasi produk yang akan dibeli. Yang keempat, beragam pengaruh pada pembelian. Pengaruh pembelian tidak sesimpel pada pasar konsumen. Yang kelima adalah pentingnya marketing call, di mana perusahaan harus melakukan marketing call kepada perusahaan yang akan membeli produknya dengan cara mengunjungi pelanggan. Selanjutnya adalah situasi pembelian para pembeli pasar bisnis. Yang pertama, straight rebuy atau pembelian kembali secara langsung, yang artinya membeli ulang produk-produk yang pernah dibeli sebelumnya. Contohnya seperti suplai kantor dan inventory. Yang kedua, modified rebuy, yang artinya pembelian kembali yang dimodifikasi. Mirip dengan contoh yang tadi pertama, namun di modified rebuy ini pembelian ada beberapa yang sedikit berubah. Hal ini bisa dipengaruhi oleh perubahan di pasar maupun dengan perubahan di organisasi. Situasi yang terakhir atau yang ketiga adalah new task atau tugas baru pembelian, di mana pada situasi ini akan semakin besar tingkat risiko yang akan ditanggung, sebab ini merupakan pembelian pertama yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pelaku-pelaku dalam pasar bisnis yang nantinya akan terhubung dengan pusat pembelian. Yang pertama adalah inisiator, yaitu orang yang pertama kali menemukan ide mengenai produk. Yang kedua merupakan pengguna. Pengguna merupakan orang yang menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah influencer, yaitu orang yang menentukan spesifikasi produk. Yang keempat merupakan decider, orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima adalah approve, yaitu orang yang mengesahkan produk yang akan dijual. Yang keenam pembeli, yaitu orang yang memiliki wewenang untuk memilih pemasok atau produk yang akan dibeli. Dan yang ketujuh adalah gatekeeper, contohnya seperti operator atau agen pembelian. Mereka merupakan tempat informasi bagi orang-orang yang ingin membeli produk yang mereka jual. Selanjutnya adalah pengaruh pusat pembelian. Biasanya pusat pembelian meliputi beberapa peserta yang memiliki minat, otoritas, persuasivitas, dan juga status yang berbeda-beda. Pembeli jelas memiliki gaya pembelian yang berbeda-beda. Ada yang sederhana, pembeli yang ahli di bidangnya, pembeli yang menginginkan hal-hal yang terbaik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah targeting firms dan juga targeting within the business center. Targeting firms adalah pemasar bisnis yang dapat membagi pasar dalam banyak cara berbeda untuk memilih jenis perusahaan yang akan mereka jual. Targeting within the business center merupakan pemasar bisnis yang dapat mencari peluang untuk berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan mereka dan meningkatkan penawaran mereka untuk bahkan modal bisnis mereka. Yang keempat ada tahap dalam pembelian. Tahap dalam pembelian itu yang pertama ada pengakuan masalah. Pengakuan masalah adalah proses pembelian di mana seorang perusahaan mengenali masalahnya itu dengan membeli atau menggunakan produk barang dan jasa. Ini dipicu oleh dua hal. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Yang internal itu ketika ingin mengembangkan produk yang baru, nah seseorang itu harus membutuhkan bahan atau
mesin yang baru untuk membuat produk tersebut, ataupun ketika mesin tersebut rusak maka harus membeli komponen yang baru untuk memperbaiki mesin tersebut. Terus yang berdasarkan eksternal itu yang pertama, karena ide-ide pembeli itu berasal dari pameran dagang, dari internet, dari iklan, dari email, ataupun dari panggilan si penjual tersebut. Terus yang kedua itu ada deskripsi kebutuhan dan spesifikasi umum. Nah, itu maksudnya pembeli menentukan karakteristik umum dari produk tersebut dan menentukan jumlah atau kuantitas dari produk tersebut. Yang ketiga ada yang namanya pencarian pemasok. Pencarian pemasok itu biasanya melalui media online ataupun situs website. Nah, yang pertama itu caranya dengan menggunakan situs katalog. Situs katalog itu biasanya pembeli dapat memesan ribuan produk dari katalog elektronik. Nah, terus yang kedua itu dengan pasar vertikal. Pasar vertikal itu adalah perusahaan membeli produk seperti plastik, baja, ataupun barang logistik lainnya dengan menggunakan website atau e-hub. Terus yang ketiga yang namanya perusahaan lelang atau pure play. Perusahaan lelang itu biasanya suatu perusahaan menjual produknya dengan harga tertinggi, dan bagi pembeli yang bisa menawar dengan harga lebih tinggi lagi, maka pembeli itu yang mendapatkan produk tersebut. Terus yang keempat ada yang namanya pasar spot. Pasar spot itu adalah pembeli atau penjual dapat menjual atau membeli komoditas atau aset lainnya dengan cara pembayaran tunai. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya pertukaran pribadi. Pertukaran pribadi itu biasanya hubungan antara si kemitraan dengan si pemasok. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pasar barter. Pasar barter itu adalah kegiatan di mana seorang penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan suatu barang, tapi bukan uang secara tunai. Nah, terus yang selanjutnya adalah membeli aliansi. Membeli aliansi itu seorang konsumen dengan konsumen lainnya membuat suatu konsorsium untuk membeli suatu produk kepada perusahaan dengan tujuan mendapatkan diskon yang lebih besar dari biasanya. Nah, terus tadi yang di pasar vertikal itu sempat kita bahas tentang yang namanya e-procurement. E-procurement itu adalah website yang menyediakan barang atau jasa itu digunakan atau dibuat untuk para pembeli. Nah, e-procurement itu cara penggunaannya itu yang pertama dengan men-setup eksternal atau biasanya extranet langsung ke pemasok utama. Nah, terus yang kedua itu yang namanya firm buying alliance atau membentuk aliansi pembeli. Nah, terus yang ketiga itu namanya setup company buying site. Itu artinya siapkan situs pembelian. Maksudnya siapkan itu perusahaan atau penjual menyiapkan situs-situs tersebut untuk para pembeli dan memudahkan pembeli untuk membeli produk tersebut. Nah, terus ada yang namanya lead generation. Lead generation itu memastikan keseimbangan antara jumlah dan kuantitas yang ada pada produk tersebut, dan penjual tidak kelabakan dalam jumlah banyak pemesanan si pembeli. Yang keempat ada permohonan proposal. Permohonan proposal itu maksudnya di mana pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengirimkan proposalnya kepada si pembeli, dan proposal tersebut dievaluasi oleh si pembeli, dan jika proposal tersebut memenuhi syarat, maka si pemasok tadi diundang untuk melakukan yang namanya presentasi secara formal. Yang kelima itu ada yang namanya seleksi pemasok. Seleksi pemasok itu adalah kegiatan di mana si pembeli mencari pemasok yang bertanggung jawab dan mencari pemasok terbaik dari pemasok lainnya.
Nah, di sini tuh udah terbagi menjadi dua. Yang pertama, overcoming price pressure atau mengatasi tekanan harga. Nah, konsumen di sini atau pembeli di sini tuh mencari harga lebih rendah daripada pemasok lainnya. Biasanya si konsumen yang mencari pemasok dengan harga yang lebih rendah itu dia mendapatkan keuntungannya sedikit, namun biasanya dia tidak mendapatkan fasilitas seperti penukaran barang ataupun seperti servis atau persediaan jasa untuk konsultasi, ataupun dia mendapatkan yang namanya limited quantities atau kualitas dari produk tersebut tuh tidak bagus kan, seperti harga-harga yang biasanya, karena biasanya tuh kan harga bagus dia menunjukkan kualitas itu tuh pasti bagus. Nah, terus yang kedua itu namanya number of supplies, atau itu tuh biasanya perusahaan mengurangi jumlah pemasok guna untuk mencari pemasok yang lebih bertanggung jawab dan mencari pemasok yang menghargai saran dari si pembeli. Setelah seleksi pemasakan, ada juga yang namanya spesifikasi pesanan rutin. Perusahaan yang takut kekurangan bahan-bahan utama bersedia membeli dan menyimpan persediaan besar. Mereka akan masuk kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memastikan aliran material yang stabil. Selanjutnya yang terakhir adalah urusan kerja. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta evaluasi mereka, menilai pemasok pada berbagai kriteria menggunakan skor dan 5 metode atau agregat biaya kinerja. Tinjauan kinerja dapat mengarahkan pembeli untuk melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Selanjutnya, ada mengembangkan program B2B yang efektif. Pemasar B2B menggunakan alat pemasaran yang mereka miliki untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mereka membuat sistem yang menjual dan menawarkan layanan berharga untuk menawarkan produk mereka dan berbagai macam komunikasi online dan offline kegiatan branding. Yang pertama, ada kegiatan komunikasi dan branding. Beberapa pemasar B2B mengadopsi praktik pemasaran dari pasar bisnis ke pasar konsumen untuk membangun merek mereka. Situs web perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada situs web resmi, dan yang kedua ada kampanye pemasaran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal di seluruh dunia. Yang kedua ada sistem jual beli. Penjualan sistem ialah strategi pemasaran utama dalam penawaran. Perusahaan harus bersaing dalam harga, kualitas, keandalan, dan atribut lainnya untuk memenangkan kontrak. Yang ketiga ada peran layanan. Layanan memainkan peran strategis dan keuangan yang meningkatkan perusahaan B2B dengan menjual produk utama. Layanan berkualitas tinggi, memberikan nilai lebih besar, dan menjalin hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Kita lanjut, mengelola hubungan pelanggan B2B. Pemasok dan pelanggan bisnis mengeksplorasi berbagai cara untuk mengelola hubungan mereka. Kesetiaan didorong sebagian oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok awal, dan aliansi pembelian. Yang pertama, ada manfaat koordinasi vertikal. Membangun kepercayaan adalah prasyarat untuk menikmati hubungan jangka panjang yang sehat. Klasifikasi hubungan pembeli dan pemasok ada 8. Yang pertama ada basic buying and selling. Pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat kerjasama dan pertukaran informasi. Yang kedua ada bare box. Hubungan ini membutuhkan lebih banyak adaptasi oleh penjual dan lebih sedikit kerjasama dan informasi yang bertukar. Yang ketiga ada contractual transaction. Pertukaran ditentukan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki level rendah dalam kepercayaan, kerjasama, dan interaksi. Yang keempat ada customer supply. Dalam situasi pasokan ini, persaingan daripada kerjasama. Yang dominannya itu adalah bentuk pemerintahan. Yang kelima ada cooperative system. Mitra dalam sistem kerjasama disatukan dalam cara operasional, tetapi tidak satu pun yang menunjukkan komitmen konstruktural melalui cara hukum atau adaptasi. Yang keenam ada kolaboratif. Dalam pertukaran ini, banyak kepercayaan dan komitmen yang mengarah pada kemitraan sejati.
Yang ketujuh, ada mutually adaptive. Pembeli dan penjual banyak beradaptasi, tetapi tanpa harus mencapai suatu kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Yang terakhir adalah customer is king. Penjual beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan dalam pertukaran. Di samping ada manfaat, ada juga resiko dan oportunisme dalam hubungan bisnis. Para peneliti mencatat bahwa membangun hubungan pelanggan dengan pemasok menciptakan ketegangan antara upaya perlindungan, yaitu memastikan solusi yang dapat diprediksi, dan beradaptasi, yaitu memungkinkan fleksibilitas untuk acara yang tidak terduga. Nah, selanjutnya ada pasar institusional dan pasar pemerintah. Pasar institusional adalah pasar yang memfasilitasi masyarakat, contohnya seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Setiap institusi mempunyai sponsor dan tujuan yang berbeda-beda dan memiliki anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti. Yang selanjutnya pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan lain-lain. Biasanya mereka meminta pemasok untuk mengajukan penawaran, dan biasanya juga mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan dengan harga yang rendah.